Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga anak-anak ibu semuanya sehat ya pada pagi ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bentuk pangkat, khususnya mengenai bentuk pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Anak-anak ibu juga sudah mengerjakan latihannya dan ibu lihat dari latihan yang kerjakan 70% lebih kalian sudah paham mengenai pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Nah, pada pagi ini kita akan lanjut masih mengenai bentuk pangkat, yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat bentuk pangkat. Nah, eksponensial ini adalah nama lain dari bentuk pangkat. Nah, eksponensial ini sama dengan bentuk pangkat. Jadi kalau ada orang mengatakan eksponensial, berarti yang dibahas adalah bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ada mengenai sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat dari bentuk pangkat. Nah, sifat-sifat bentuk pangkat ini banyak. Kita akan bahas sebagian dulu agar kalian lebih paham. Lalu kita bahas sampai nanti yang lebih lanjutnya mengenai bentuk pangkat ini. Nah, yang pertama kita bahas sekarang adalah sifat perkalian. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kalau kita punya sebuah bilangan pangkat, A pangkat M, berarti A ini adalah bilangan pokok, M adalah pangkatnya. Jika dikalikan dengan A pangkat N, yaitu bilangan pokoknya sama dengan sebelumnya dengan pangkat yang berbeda, maka akan menghasilkan rumus A pangkat M ditambah N. Berarti jika dia dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, ini sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, dari mana datangnya? Datangnya dari sini. Nah, misalkan kita punya sebuah angka A dipangkatkan dengan M, berarti A-nya dikalikan sebanyak M kali, bisa A kali A kali A kali A sebanyak M kali. Nah, kalau kita punya A pangkat N, berarti A-nya kita kalikan A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, jika dikalikan, berarti A pangkat M dikali A pangkat N, ini N ya nak ya. Nah, jadi sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M kali, dikali lagi A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Berarti ada berapa banyak A-nya? Berarti A-nya tadi banyaknya dijumlahkan, makanya jadinya A pangkat M dikali A pangkat N, ini N ya, menjadi banyaknya itu M ditambah N. Makanya rumusnya menjadi A pangkat M tambah N. Nah, contoh seperti ini. Kita punya angka 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Berarti kalau pakai rumusnya langsung tadi kan berarti pangkatnya ini kita jumlahkan. Berarti jadinya A pangkat 4 ditambah 2 jadi, maaf Ibu, 3 pangkat 4 ditambah 2 jadinya 3 pangkat 6. Nah, jadi kalau kita jabarkan seperti ini, kita buat dulu 3 pangkat 4. Nah, kita buktikan ya. Berarti kalau 3 pangkat 4, kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. Ya, kali 3, dikali 3, dikali 3. Nah, ini 3 pangkat 4. Dikali 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, berarti 3-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Nah, ini dia. Jadi, kalau 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, nah jadinya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini 3 pangkat 4 ya. 3-nya dikalikan 4 kali dikali 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikalikan 2 kali. 3 dikali 3. Nah, jadi ada berapa 3-nya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jadinya
dari situ datangnya kenapa pangkatnya ini untuk perkalian, kenapa pangkatnya dijumlahkan. Jadi untuk lebih mudahnya anak-anak ibu tidak perlu lagi menjabarkan seperti ini. Jika bentuk pangkatnya dengan bilangan pokoknya sama, dia dikali, berarti tinggal pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Sama seperti ini, 3 pangkat 6. Bagaimana Bu kalau pangkatnya variabel? Ya sama saja. Ini kan tadi dasarnya kan pangkat bilangan pokoknya sama. Berarti 2 pangkat 3P dikali 2 pangkat P. Berarti 3P ditambah P. Nah, kalau bentuk variabel ditambahkan berarti 3P, berarti P-nya ada 3. Berarti P tambah P tambah P tambah P ditambah P lagi. Berarti P-nya ada berapa? Ada 4. Berarti jadinya 2 pangkat 4P. Perasaan anak ibu paham ya untuk sifat perkalian. Nah, nanti kalau ada mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup Telegram ya. Nah, kita lanjut untuk sifat berikutnya. Sifat pembagian. Nah, dasarnya sama yang tadi. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ingat ya, syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Dasarnya sama seperti tadi, kita punya A pangkat M, berarti A-nya dikalikan sebanyak M kali. Kemudian kita punya A pangkat N, A-nya dikalikan sebanyak N kali. Jika kita bagikan, berarti A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sebanyak M kali, data sebanyak N kali. Berarti kalau kita bagikan kan A dibagi A, habis atau 1. A bagi A, habis atau 1. Terus dibagi sampai dia nanti habis. Nah, berarti sisanya itu adalah nilai dari pembagiannya. Makanya dikatakan untuk A pangkat M dibagi A pangkat N itu pangkatnya jadinya dikurang A pangkat M dikurang N. Nah, nih kita lihat contohnya ya. Untuk contoh 1, kita punya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Langsung kita jabarkan di sini. 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Nah, kita cari yang habis dibagi. 3 dibagi 3 habis hasilnya 1. 3 dibagi 3 habis hasilnya 1. Ada lagi yang mau dibagi? Tidak. Berarti 1 kali 1, 1. Nah, 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Jadi tinggal 3 kali 3-nya. 1 ini kan tidak perlu lagi. Karena kalau dalam perkalian, jika bilangan dikali 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi tinggal 3 dikali 3 lagi. 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 pangkat 2. Makanya untuk 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, pangkatnya tinggal dikurang. Tinggal 4 dikurang 2, hasilnya 3 pangkat 2. Nggak susah kan? Nah, gitu juga kalau pangkat 6 menggunakan variabel seperti tadi. Berarti kalau 2 pangkat 3P dibagi 2 pangkat P, berarti 2 pangkat 3P dikurang P. Kalau 3P berarti kita punya 3P-nya. P tambah P tambah P. Kemudian dikurang P. Kurang P-nya 1. Tinggal P-nya 2. Makanya jadinya 2 pangkat 2P. Nah, perasaan anak ibu paham ya semuanya tentang sifat kalian, kemudian ini sifat pembagian. Nah, kalau ada pertanyaan sama ya seperti tadi ditanyakan pada grup Telegram. Nah, kita lanjut sifat berikutnya, ada sifat perpangkatan. Nah, untuk sifat perpangkatan berarti kalau kita punya sebuah bilangan berpangkat kita pangkatkan kembali, berarti rumusnya pangkatnya kita kalikan. Dari mana asalnya Bu? Dari sini asalnya. Jika kita punya A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M-nya kita kalikan sebanyak N kali. Berarti ini A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali. Nah, jadi kalau dia perkalian tadi, ini tadi biar lebih mudah pangkatnya diapakan? Kita tambahkan kan? Berarti hasilnya ini menjadi A
tambah A pangkat M tambah M tambah M tambah M sebanyak N kali. Nah, karena sebanyak N kali, biar lebih mudahnya berarti M-nya kita banyaknya sebanyak M kali, berarti M dikali N. Makanya untuk A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya itu adalah A pangkat M dikali N. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk penjabarannya, untuk contoh 1, kita coba seperti ini. Berarti kalau 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti 3 pangkat 4-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Nah, nih kita kalikan. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, tadi 3 kalau dikali pangkatnya kita apakan? Kita jumlahkan. Nah, berarti jadinya 3 pangkat 8. 8 dapatnya dari mana? Dari sini tadi, dari 4 dikali 2, atau 4-nya ada 2 kali. Jadinya dapatnya 3 pangkat 4 dikali 2, dapatnya 3 pangkat 8. Dari mana 2-nya? Karena 4-nya ada 2 kali, kan ditambah nanti jadinya. Jadinya 3 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 berarti 2 kali 4. Balik itu. 2 kali 4. Nah, maka 3 pangkat 8 dari situ datangnya. Gitu juga untuk pangkatnya yang berupa variabel. Berarti kalau 2 pangkat 3P dipangkatkan 3, tinggal kalian kalikan. 3 kali 3, 9. Maka hasilnya dapatnya 2 pangkat 9P. Aku rasa anak-anak ibu sudah paham semuanya ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Anak-anak ibu pahami dulu mengenai sifat perkalian, sifat pembagian, dan sifat perpangkatan tadi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan pada grup Telegram ya. Ini tidak sulit. Kalau anak-anak ibu mau belajar, mau mendengarkan penjelasan ibu, dan mau bertanya jika ada yang kurang paham, ini bisa kalian lanjutkan terus sampai kalian nanti di kelas 3 kalian akan mantap mengenai materi bilangan berpangkat atau eksponensial. Sekian dari ibu ya. Jika ada salah ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.